Semoga kita bersatu. Dalam kelompok para rasul, ada seorang yang kita kenal sebagai pengkhianat Yesus, yaitu Yudas. Dialah yang menjual Yesus. Itulah yang membuat Yudas menyesal dan mengakhiri hidupnya sendiri dengan tragis. Ia menggantungkan diri. Kesalahan yang Yudas lakukan, yaitu ia tidak bertobat. Ia tidak mau kembali kepada Yesus. Ia pergi, dipenuhi dengan penyesalan yang mengutuk dirinya sendiri. Sehingga ia menjadi sangat putus asa. Dalam keputusasaan itu ia membuat suatu keputusan fatal, yaitu mengakhiri hidupnya. Kesalahan Yudas menjadi berlipat, yaitu menjual Yesus dan mengakhiri hidupnya sendiri. Inilah salah satu contoh tragis bahwa buah dari dosa yaitu kematian. Kita tidak menghendaki adanya kematian kekal. Yang kita rindukan adalah hidup yang kekal. Agar tidak terjadi kematian kekal, maka mesti dilakukan yaitu bertobat. Kembali menyerahkan diri kepada Tuhan. Dengan pengalaman yang Yudas alami, mau mengingatkan kita agar dalam hidup setiap hari jangan pernah mengkhianati siapapun dan menjual sesama kita. Serta jangan putus asa. Pengkhianatan tidak pernah membawa kedamaian dan sukacita dalam hidup. Ia selalu membawa beban dan derita. Hanya pertobatan radikal lah yang bisa membawa damai dan sukacita untuk hidup kita. Hari ini, Petrus meminta kepada kelompok orang yang percaya agar ditambahkan seorang kepada kelompok para rasul untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus. Kelompok orang yang percaya itu memilih dua orang, yaitu Yusuf yang disebut juga Barsabas atau Yustus dan Matias. Sambil berdoa mereka memohon kepada Tuhan untuk memilih dari kedua orang ini untuk menerima tugas pelayanan. Matiaslah yang terpilih untuk ditambahkan ke dalam kelompok para rasul. Pemilihan itu berlangsung baik. Ia terjadi dalam doa. Hari ini serentak menjadi ajakan untuk kita semua agar dalam kehidupan setiap hari selalu memulai dan mengakhiri sesuatu dalam doa. Kekuatan doa mengubah segalanya. Misalnya, doa Santa Monica mengubah hidup putranya Agustinus. Agustinus meninggalkan segala bentuk hidup yang penuh dosa. Agustinus bertobat, lalu menjadi seorang tokoh penting dalam mempertahankan ajaran resmi gereja. Ia menjadi orang kudus. Doa Mother Teresa dari Kalkuta mengubah setiap tindakan kecilnya dalam kehidupan setiap hari menjadi berkat untuk banyak orang. Ia melayani banyak orang yang menderita sakit, ketelantaran, dan kemiskinan dengan penuh cinta. Karena itu ada satu ajakan Mother Teresa untuk kita. Kita tidak perlu memikirkan untuk melakukan pekerjaan yang besar dan luar biasa. Tetapi cukuplah kita melakukan hal-hal kecil dalam hidup setiap hari dengan cinta yang besar. Itulah hal besar yang kita sumbangkan untuk kebaikan dunia, untuk kebaikan sesama kita. Doa Santo Arnoldus Jansen. Ia menggerakkan hati banyak orang untuk membantu karya misi, terutama di mana Kristus belum dikenal atau ditolak. Ia memulai mendirikan SWD dengan tidak memiliki cukup uang dan dukungan. Tetapi ia memiliki keyakinan dengan berdoa, kalau Tuhan tidak menghendaki karya ini, biarlah ia mengakhirinya. Tetapi kalau Tuhan menghendakinya, uang selalu ada pada saku penderma. Buktinya, dengan kekuatan doa, Santo Arnoldus mendapat sumbangan dari mana-mana untuk memulai rumah misi di style Belanda pada tahun 1875. Itulah awal mula lahirnya SWD. Dan SWD terus berkembang menjadi besar. Dan sekarang sudah berkarya di 75 negara. Di semua benua. Jumlah anggotanya ada 6.000-an orang. Tuhan itu hebat.
Ia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Ia selalu bekerja pada diri orang yang percaya. Doa Yesus pada waktu malam perjamuan terakhir. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Lindungilah mereka dari yang jahat. Bisa dibaca dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 11b sampai 19. Tuhan menghendaki semua orang yang percaya kepadanya hidup dalam semangat persatuan. Bahaya yang selalu menghantui manusia yaitu perpecahan, pertikaian, perceraian, dan pengingkaran akan komitmen. Apapun yang kita lakukan dalam kebersamaan pasti akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Sapu lidi itu bisa digunakan untuk membersihkan sampah kalau lidinya disatukan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Yesus sangat memahami situasi dunia yang selalu dan kapanpun akan sering diwarnai oleh pertentangan, konflik, dan bahkan peperangan. Satu senjata untuk menghindari konflik, pertentangan atau perang, yaitu hidup dalam persatuan. Gereja menjadi kuat kalau kita hidup dalam satu kesatuan sebagai keluarga besar umat beriman. Setiap anggota lingkungan basis harus mempunyai kesadaran untuk memupuk dan membina persatuan di antara semua anggota di lingkungan. Begitu juga di wilayah, di paroki, dan akhirnya keuskupan. Kita harus menghidupi arti dari kekatolikan kita, yaitu satu, kudus, apostolik, dan universal. Hal ini mungkin terjadi kalau kita sungguh saling mengasihi. Allah adalah kasih. Tidak ada orang yang pernah melihat Allah. Tetapi kalau kita saling mengasihi, Allah tinggal di dalam kita. Sesuatu yang indah, sungguh menyejukkan. Kita akan selalu mengalami kehadiran Allah melalui orang lain. Melalui setiap orang yang kita jumpai setiap hari. Karena itu, kewajiban kita yakni untuk menjadi saksi cinta Allah kepada sesama. Kesaksian itu harus kita mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari tempat di mana kita tinggal. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau di rumah sudah terbiasa dengan saling mengasihi, saling memaafkan, maka hal yang sama akan juga bisa dilakukan di mana saja kita berada. Akan tetapi, kalau di rumah, di tengah keluarga sendiri kita tidak biasa hidup dalam suasana mengasihi dan memaafkan, maka dimanapun kita berada, sesudah itu pasti akan sangat sulit untuk mengasihi dan memaafkan orang lain. Yang ada, yakni selalu curiga, menghakimi, dan berpikir negatif tentang diri dan juga tentang orang lain. Rumah adalah sekolah iman, sekolah cinta kasih, saling memaafkan, saling pengertian, dan semua hal positif lainnya. Mari kita jadikan keluarga, rumah kita, sebagai sebuah tempat belajar yang baik untuk anak-anak, untuk semua anggota keluarga kita. Inilah tantangan untuk kebanyakan keluarga dewasa ini, yaitu tidak hidup lagi sesuai dengan semangat cinta, pengertian, dan memaafkan. Mari kita kembali ke komitmen iman kita. Bersama Yesus, segala sesuatu pasti bisa dilakukan. Semoga kita bersatu. Tuhan memberkati.